Halo sahabat privat, ketemu lagi dengan kakak di Ayo Privat. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi mengenai hukum Archimedes dan gaya angkat. Materi ini akan kalian pelajari ketika kalian kelas 11 dan memasuki bab ketiga mengenai fluida statis. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, ketika kalian mempelajari hukum Archimedes, kalian pasti tahu nih konsep dari Archimedes. Jadi si Archimedes itu menganalogikan kalau sebuah benda yang tercelup ke dalam zat fluida akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat fluida yang dipindahkan. Nah, ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Nanti ketika benda dicelupkan, nanti ada tiga kemungkinan ya. Yang pertama itu ada benda mengapung, yang kedua itu mengambang, dan yang ketiga itu tenggelam ya. Nanti pada materi ini kalian bakal mengenal banget nih tentang hukum 1 Newton ya, dimana kalau benda itu ketika mendapatkan gaya, benda itu akan tetap diam gitu ya. Nah, sekarang kita analisis nih, kalau misalnya benda mengapung, kira-kira apa aja nih yang menyebabkan si benda ini mengapung. Pertama, kalian harus tahu dulu nih, ketika benda mengapung, massa jenis si air itu harus lebih besar daripada rho bendanya. Ini konsep pertama. Lalu kalau dari konsep hukum Newtonnya bagaimana? Nah, kita pakai persamaan ini, sigma F sama dengan 0. Lalu kita tulis persamaannya seperti ini, ya. Di mana nanti gaya yang menyebabkan benda itu ke bawah adalah W, yaitu adalah berat bendanya, dan nanti pasti ada gaya angkatnya yang dari si cairannya. Nah, maka kita anggap dia itu sebagai si FA ya. Jadi W dikurangin FA sama dengan 0 ya. Dari sini akan kita dapatkan kalau W itu sama dengan FA, di mana FA-nya itu adalah gaya angkat. Nanti kita bisa pecah nih, W-nya itu adalah massa kali gravitasi dan gaya angkatnya itu nanti punya persamaan seperti ini, di mana rho cair dikali G dikali VBF. VBF itu adalah volume benda yang tercelup, gitu ya. FA-nya tadi gaya angkat, VBF itu adalah volume benda yang tercelup. Nah, yang tercelup yang mana? Nih, ya. Ini yang sebagian nih namanya tercelup, gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini kita udah jelasin yang mengapung, sekarang kita jelasin yang melayang. Kalau benda melayang, nanti kita tahu kalau rho airnya itu sama dengan rho benda, gitu ya. Nah, kalau misalnya benda melayang, nanti akan berlaku persamaan sigma F sama dengan 0 juga. Tapi nanti kita analisis nih, gayanya gaya apa aja. Nah, nanti persamaannya sama ternyata. W dikurangin FA sama dengan 0. Nanti yang bikin beda apanya? Nah, di sini bedanya nih. Kalau misalnya yang pertama, yang tercelup itu adalah sebagian. Kalau yang kedua ini, bendanya itu tercelup seluruhnya. Ya, nanti kita nulis persamaan tetap sama sih, W sama dengan FA gitu ya. Cuma nanti di persamaan ini bakal ada yang berbeda. Nah, yang berbeda itu adalah di bagian sininya. Ya, karena di sini kan volumenya utuh ya, jadi nggak ada VBF. Ya, yang ini adalah volume keseluruhan. Gitu ya. Ini bendanya kalau melayang. Jadi bisa bedain antara mengapung sama melayang. Bedanya cuma di sini doang. Lalu kalau misalnya bendanya tenggelam bagaimana? Nah, kalau benda tenggelam berarti rho airnya ternyata lebih kecil nih daripada rho bendanya. Makanya bendanya tenggelam. Nanti dari sini persamaannya tetap sama, sigma F sama dengan 0, cuma nanti ada variabel sedikit. W dikurangin FA sama dengan WB. Gitu ya. Jadi nanti sebenarnya W itu kalau dikurangin FA ternyata masih tenggelam. Nah, karena tenggelam berarti ada berat sisanya. Nah, berat sisanya itu adalah si WB ya. Di mana nanti kita bisa pecah ya, W-nya itu adalah mg, FA-nya itu adalah rho cair kali G kali V. Ini V utuh ya karena volumenya seluruhnya dikali WB. Nah, WB-nya itu adalah berat benda di dalam air gitu ya. Jadi nanti beratnya jadi berat semu. Yang aturan tadi 60 Newton jadi 10 Newton. Bisa aja kan jadi 60 Newton jadi 10 Newton. Nanti pasti ada yang berubah. Nah, yang berubah itu adalah massa semuanya. Tapi kalau gravitasinya nggak berubah. Nah, oke, kita lanjut aja ya untuk memahami materinya. Kita bisa lanjut ke contoh soal. Sebuah benda tercelup sebagian dalam air yang memiliki massa jenis 1 gram per cm kubik ya, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Misalnya ada cairan dan di sini ada si volume bendanya tercelup 0,8 V ya. Jadi hampir tenggelam ya. Hampir tercelup semuanya. Nanti yang ditanya itu adalah berapa massa jenis dari benda tersebut. Nah, kira-kira massa jenis bendanya berapa ya? Di sini dikasih tahu cuma yang tercelup itu adalah 0,8 V dan massa jenis si airnya ya. Dari sini kita bisa simpulin kalau bendanya itu mengapung. Kalau mengapung ya, jadi nanti kita bisa
Terus yang ditanya itu adalah massa jenis bendanya. Ini informasi yang diketahui dan ini yang ditanya. Kalau misalnya kita mau nyari roh benda, pertama-tama kita cari dulu aja persamaannya ya. Jadi W dikurangin FA sama dengan 0. Nah ini berlaku ya pada benda yang terapung. Udah kita analisis aja persamaannya. M dikali G sama dengan rho cair dikali G kali VBF. Ini maksudnya FA-nya pindah ya. Ya ini diabaikan aja nih. M kali G, FA-nya pindah ke sebelah kanan jadi seperti ini ya. Lalu G-nya bisa kita abaikan. Jadi nanti persamaannya kurang lebih seperti ini. Massa sama dengan rho cair dikali VBF. Nah, sampai sini masih mudah ya. Nah, di sini nanti tinggal input aja angka yang sudah diketahui. M sama dengan 1 dikali 0,8 V. Nah, di sini kalian juga harus ingat nih, kalau namanya massa jenis itu sama aja kayak massa bagi volume. Ya udah kita pindahin ruasnya aja. Massa jenis sama dengan M per V sama dengan 0,8 gram per centimeter kubik. 1 kali 0,8, 0,8, V-nya pindahin ke bawah. Ya, M per V itu ternyata sama dengan massa jenis. Massa jenisnya berapa? 0,8 gram per centimeter kubik. Gitu ya, sahabat privat. Dan oh iya, ada lagi yang harus diketahui. Kalau misalnya kita satuannya massa jenisnya 0,8 gram per centimeter kubik, nanti kita bisa ubah ke kilogram per meter kubik jadi 800 ya. Dapat dari mana? Nah, ini catatan aja ya. Kalau 1 gram per centimeter kubik sama aja kayak 1000 kilogram per meter kubik. Gitu ya. Jadi kalau misalnya rho bendanya 0,8 tinggal kaliin 1000 aja. Jadi 800 kilogram per meter kubik. Sampai sini masih paham ya? Nah, buat sahabat privat, ada iklan dulu ya. Buat kalian yang butuh guru privat, kalian bisa menghubungi kami di www.ayahprivat.com, di mana gurunya itu bisa secara offline, datang ke rumah ataupun online, pembelajarannya lewat Zoom ataupun Google Meeting. Nanti kita belajarnya bisa secara personal ataupun kita buat grup kelas gitu ya. Pokoknya di sini kita nanti bakal belajar bareng-bareng dan pintar ya bareng-bareng. Oke, kita lanjut aja ya ke contoh soal yang lebih menantang. Nah, sebuah benda berbentuk balok berada pada bejana yang berisikan air dan minyak ya. 40% dari volume balok berada di dalam air, 30% berada di dalam minyak seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, ini seperti ini ya. Nah, massa jenisnya dikasih tahu nih. Massa jenis air adalah 1 gram per centimeter kubik dan rho minyaknya itu adalah 0,8 gram per centimeter kubik. Nanti ditanya itu adalah berapa massa jenis si baloknya, gitu ya. Nah, di sini biasakan ya, kita cari tahu dulu informasi apa aja yang kita ketahui ya. Yang pertama itu udah tahu ya, massa jenisnya 1 gram per centimeter kubik, rho minyaknya itu adalah 0,8 gram per centimeter kubik. Lalu volume benda yang tercelup dalam air adalah 40% atau 0,4 V, dan volume benda yang tercelup di minyak itu adalah 0,3 dari volume aslinya. Nanti yang ditanya itu adalah massa jenis bendanya. Ingat, bendanya ini terapung juga nih. Kalau terapung, nanti kita bisa pakai persamaan yang kayak seperti ini ya. W dikurangin FA air dikurangin FA minyak. Jadi dia punya gaya ke bawah. Gaya ke bawahnya itu adalah si berat bendanya. Dan dia diangkat oleh, benda ini diangkat oleh air dan minyak. Makanya nanti W dikurangin FA dikurangin FA minyak sama dengan 0. Atau kita bisa tulis persamaan seperti ini. Berat benda ke bawah sama aja kayak gaya angkat air ditambah gaya angkat si minyak. Gitu ya. Nah, dari sini kita tinggal input aja informasi yang telah kita ketahui. Kita bisa jabar dulu persamaannya ya. Massa kali gravitasi sama dengan rho air kali gravitasi kali VB air tambah rho minyak kali gravitasi kali volume balok yang tercelup dalam minyak. Nanti G-nya coret, G-nya coret, G-nya coret kan. Nanti akan kalian dapatkan persamaan seperti ini ya. M sama dengan rho air kali VB volume benda tercelup dalam air tambah rho minyak dikali volume benda tercelup dalam minyak. Nah, di sini kita bisa input persamaan yang sudah kita ketahui. M sama dengan 1 kali 0,4 VB tambah 0,8 kali 0,3 VB. Nah, maksudnya ini 0,3 volume yang tercelup dalam air, gitu ya. Jadi, ya tinggal dikaliin aja ya. Maka kalian dapatkan kalau M-nya itu sama dengan 0,64 VB. Nah, sama di soal sebelumnya, karena dicari massa jenis, jadi tinggal masukin aja. Rho bendanya sama dengan massa dibagi volume, yaitu 0,64 gram per centimeter kubik. Nah, sampai sini sudah paham ya. Kalau misalnya mau diubah ke kilogram per meter kubik, nanti tinggal dikali aja 1000. Gitu. Nah, kakak rasa untuk pembelajaran hari ini udah cukup ya. Kalau kalian suka sama materinya, kalian bisa subscribe channel YouTube kami di Ayah Privat, dan kalian bisa follow Instagram kami di Ayah Kita Privat.
Di sini kita bakal belajar bareng-bareng dan pinternya bareng-bareng. Kenapa? Karena pinter itu enaknya bareng-bareng. Terima kasih.